Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh teman-teman saya yang telah mengikuti channel YouTube saya ini, semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Amin. Untuk teman-teman semuanya, saya ucapkan selamat berbuka puasa bagi teman-teman yang melaksanakannya. Oke teman-teman, di sini saya akan bahas ya teman-teman. Saya akan bahas mengenai final. Jadi gini teman-teman, saya memiliki final Sunken 4 set ya. Saya memiliki final Sunken 4 set dan saya nggak tahu nih berapa sih trafo yang harus saya gunakan dan berapa sih VCC-nya dari tab trafo itu yang harus saya gunakan. Nah tentunya kita nggak asal sambung atau nggak asal kita menentukan harus seperti ini, harus trafo segini, harus VCC segini, nggak gitu ya teman-teman ya. Jadi semua itu tentunya ada dasar perhitungannya ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mungkin beda cara berhitungnya, jangan dijadikan suatu perselisihan ya teman-teman ya, tapi jadikanlah suatu pembelajaran yang mana mungkin baru diketahui, oh caranya seperti ini. Nah kalau orang pintar maka orang itu akan memutuskan untuk mencoba untuk mempelajari walaupun dia nggak suka misalkan seperti itu ya. Nanti akan tahu sendiri, oh ternyata seperti ini. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin cara berhitungnya beda, jadi jangan berburuk sangka ataupun jangan bilang oh ini rumus yang salah, jangan seperti itu ya teman-teman ya. Karena saya pribadi pun tidak menyalahkan rumus-rumus atau cara perhitungan di luar sana ya gitu teman-teman ya. Jadi yang saya bahas yaitu pembelajaran dari guru saya yang saya terapkan di sini, yang mana insya Allah dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang menyimak video saya ini. Jadi langsung aja ya, kita ke pembahasan. Saya memiliki final 4 set Sunken nih. Saya akan mencari nilai ampere dan juga VCC-nya. Oke teman-teman, pada umumnya teman-teman, satu set final Sunken ini memiliki daya sebesar 200 watt ya teman-teman. Teman-teman pasti sudah paham juga ya di spesifikasi. Kalau misalkan teman-teman cari di Google misalkan, itu untuk Sunken itu 200 watt. Menyesuaikannya sih ya, final apa yang teman-teman pakai. Misalkan Toshiba berarti 150 ya. Itu umumnya ya teman-teman ya. Misalkan pemahaman teman-teman, oh Sunken segini loh ya, berarti coba aja dengan segitu gitu ya. Karena sepemahaman saya Sunken itu satu setnya 200 watt. Nah seperti itu ya teman-teman. Ini saya contohkan yang umum aja, yang gampang atau mudah untuk dipahami. Dan tentunya cara perhitungan ini pun sangat gampang ya teman-teman. Jangan dibawa ribet dan juga jangan dibawa ruwet. Coba aja, dicoba, pasti gampang dan nanti teman-teman akan mendapatkan pengalaman baru dan cara berhitung yang mungkin sebelumnya nggak pernah mengetahui nih, berarti cara berhitung yang baru seperti itu teman-teman. Oke, jadi satu set Sunken itu 200 watt ya teman-teman. Maka kalau misalkan 4 set bisa kita simpulkan 200 dikali 4 ya, sama dengan 800 watt. Oke teman-teman, 800 watt ini daya aktif ya teman-teman ya, watt ya, daya aktif. Oke teman-teman, nah baru kita masuk ke dalam rumus ya teman-teman ya. Rumusnya yang berlaku yaitu VA sama dengan P dikali Q ya teman-teman ya. VA P dikali Q ini untuk mencari daya reaktif dari daya aktif ini tadi, final kita ini tadi teman-teman ya, final kita ini tadi. Jadi kalau misalkan kita membahas soal final, otomatis kita lari ke ini, masuk ke dalam driver ya teman-teman, karena final itu akan dipasang di driver. Driver ini berarti memiliki final 4 set. Nah, satu setnya berapa sih? 200. Berarti kalau 4 800. Seperti itu ya teman-teman ya. Paham ya? Simple banget ya teman-teman.
Rumus berlaku VA sama dengan P dikali Q ya, berarti VA sama dengan 800 watt dikali Q nya berapa? Q itu faktor kerugian, Q nya itu 0,8 sama dengan 640 VA. Ini daya reaktif ya teman-teman. Kalau ada tulisan VA gini berarti daya yang sifatnya reaktif ya teman-teman. Kalau watt ini berarti daya aktif, daya murni ya teman-teman ya. Seperti itu. Terus kita ingin mencari VCC-nya nih. Ya oke, kita cari VCC-nya teman-teman. Dari tab trafo ini berapa sih yang harus kita gunakan? Nih, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini rumus juga berlaku di sini teman-teman. VCC ini yang akan kita cari. VA ini daya reaktif driver tadi ini teman-teman. Final ini tadi 800 ya. Dikali 0,8 ini 640 ini ya teman-teman ya. Terus arus I ya, I ini ampere ya teman-teman. Ini ampere saya kasih 10 ampere. Nanti akan ada pembahasan lagi teman-teman ya. Kenapa kok 10 ampere seperti itu? Jadi gini teman-teman. VCC sama dengan VA dibagi I ya, dibagi I. VCC sama dengan 640, VA ini 640 dibagi 10 ampere sama dengan 64 hasilnya teman-teman. 640 dibagi 10 sama dengan 64. 64 dibagi 2 ya. Kenapa kok dibagi 2? Ya dibagi 2 ini karena trafo CT ya teman-teman ya, maka dibagi 2 sama dengan 32 volt AC ya. Oke teman-teman, ini dari 4 sesan ini sudah ketemu dayanya segini ya, maksudnya yang dikeluarkan tadi 800 watt daya aktifnya, daya reaktifnya ketemu segini 640. Setelah itu ampernya ketemu 10 ampere, VCC-nya ketemu 32 volt AC. Paham ya teman-teman cara berhitungnya? Ini ikutin ini aja, gampang banget. Oh, terus ada pertanyaan nih, kenapa kok 10 ampere nggak 5 ampere aja misalkan kayak gitu ya. Sedangkan 5 ampere kan memiliki VCC 32 volt AC juga. Ya, teman-teman. Jadi ada pertanyaan seperti ini teman-teman. Kenapa kok 10 ampere? Nih, kenapa kok 10 ampere sih? Nggak 5 ampere aja gitu kan. Sedangkan 5 ampere itu ada VCC 32 volt AC-nya juga kan kayak gitu ya. Oke, saya jelaskan teman-teman kenapa saya beri di sini 10 ampere, enggak 5 ampere aja. Oke, paham ya teman-teman ya? Kita akan next ke lembar berikutnya. Ini sengaja saya tulis supaya jelas ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat langsung coret-coretannya gitu. Oke ya, kita hitung. Jika kita menggunakan trafo 5 ampere bukan 10 ampere, kita hitung. Apakah ketemu nih? Ya, apakah ketemu kalau misalkan kita menggunakan 5 ampere? Oke, kita hitung teman-teman. Di sini 640 VA dibagi 5 ampere. Sama halnya dengan ini ya teman-teman ya. 640 dibagi 10 ampere. Ini saya gunakan 10 ampere ya teman-teman. Hasilnya ketemu 32 volt AC. Kalau misalkan kita menggunakan 5 ampere, maka 640 dibagi 5 ampere sama dengan 128. Ya teman-teman ya, 128 dibagi 2, ini dibagi 2 karena CT ya teman-teman, sama dengan 64 volt AC. Nah gitu ya teman-teman ya. Sekarang secara logika di pasaran trafo 5 ampere ini maksimal ya yang pernah saya lihat ya itu 47 volt AC. Jadi untuk sampai 64 itu nggak ada ya teman-teman ya. Maka dari itu saya naikkan ampernya ke 10 ampere. Seperti itu teman-teman. Kalau misalkan saya menggunakan 10 ampere ketemunya 32 volt AC. Kalau saya menggunakan 5 ampere ketemunya 64 volt AC. Nah kalau misalkan menggunakan 5 ampere ini nggak ketemu trafo yang ada 64 volt AC. Kalau misalkan ada, dipakai aja, diterapkan langsung, itu pasti sesuai. Akan tetapi karena nggak ada, maka saya menggunakan 10 ampere. Jadi 640 dibagi 10 ampere sama dengan 64.
64 dibagi 2 karena trafo itu trafo CT, ketemulah 32 volt AC. Seperti itu teman-teman ya. Paham ya teman-teman? Jadi teman-teman bisa langsung menyimpulkan bahwasanya 4 set final Sanken ini ya, ini ya teman-teman ya, memiliki daya tadi ketemunya 800 watt daya aktif dan 640 VA daya reaktif. Ini ya teman-teman ya, paham ya? Jadi dengan 4 set final ini ya teman-teman ya, menggunakan trafo 10 ampere dengan VCC 32 volt AC. Nah ini kesimpulannya ya teman-teman ya. Dari 4 set final tadi memiliki daya 800 watt dan 640 VA. Ini kita baru menghitung driver ya teman-teman ya. Nah oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau teman-teman punya final Sanken nganggur di rumah nih, wah iseng-iseng lah coba ngitung misalkan gitu. Siapa tahu dapat pencerahan nih misalkan kayak gitu ya. Wah punya final Sanken misalkan ada 4 set nih. Ah cobalah 4 set berarti satu setnya 200, 4 set berarti tak kalikan 4 aja. Wah ketemunya 800 watt. Oh 800 watt harus dijadikan reaktif dulu nih dengan cara VA sama dengan P dikali Q. Wah ketemunya berapa sih? 800 P nya dikali 0,8 640 VA. Wah 640 VA. Mencari VCC sama ampere berarti berapa ya? VCC nya VA dibagi ampere, 640 dibagi 10 ampere sama dengan 64. 64 dibagi 2 karena trafo CT sama dengan 32 volt AC. Oke paham ya teman-teman ya. Jadi kenapa saya pakai 10 ampere? Karena jawabannya di sini ya teman-teman ya. Ini ya teman-teman ya. Kalau misalkan menggunakan 5 ampere itu berarti harus menggunakan 64 volt AC. Dan di trafo 5 ampere ini nggak ada di tab trafonya itu 64 volt AC. Makanya saya menggunakan 10 ampere. Oh mas kenapa nggak menggunakan 15 ampere aja? Bisa aja menggunakan 15 ampere, akan tetapi tegangan ini akan turun drastis teman-teman. Karena tegangan ini berkaitan dengan frekuensi yang dikeluarkan pada hasil akhir. Kalau frekuensinya rendah otomatis untuk tembak jauhnya nggak bisa ya teman-teman ya, karena nilai frekuensinya rendah. Seperti itu. Oke teman-teman paham ya? Paham lah, jelas loh. Selanjutnya nih teman-teman, kalau rumus dasar, maaf omong ya, rumus dasar yang mana perhitungannya itu benar, maka mau dibolak-balik kemanapun tetap aja benar ya teman-teman. Sekarang kita tes menggunakan rumus PSU nih teman-teman. Kita tes menggunakan rumus PSU. Oke, kita buka lembar berikutnya. Rumus PSU yang saya sudah terangkan dari awal-awal itu adalah P sama dengan ampere I dikali VT, volt total, dibagi faktor kerugian Q nilainya 0,8 sama dengan I nya berapa sih? Tadi udah ketemu I nya 10 ampere. VT nya berapa sih? VT nya itu 32 dikali 2 ya teman-teman ya. Tadi kan ketemu 32 volt AC, karena trafo CT maka dikali 2. Seperti itu teman-teman ya. Jangan cuma satu aja. Kalau satu aja nanti satunya lagi kemana? Masa satunya lagi nggak dihitung? Kan kayak gitu ya teman-teman ya. Sama dengan 640 dibagi 0,8 nilai ini faktor kerugian sama dengan 800 watt daya aktif. Oke, PSU ini ya teman-teman. Sudah ketemu ya PSU nya 800 watt. Kita lihat lagi di sini apakah sama 800 watt. Nah, ini kan sama kan teman-teman? Dengan final 4 set 800 watt.
iya kan? Nah, ini sudah ketemu. PSU kita hitung dengan trafo 10 ampere, VCC 32 volt AC, sama ketemu 800 watt. Nah, ini yang dikatakan antara PSU dan driver atau PSU dan final itu tadi yang kita hitung tadi itu dikatakan klop. Disinilah letak klopnya teman-teman. Klop itu nilainya sama teman-teman ya, sama nilainya itu dikatakan klop. Oke, paham ya teman-teman? Gampang banget. Mencari final dengan dibagi daya final ya, ini 800 nih ya teman-teman ya. Teman-teman ingin mencari dengan 800 watt ini final Sunken berapa set sih? Berarti daya watt ini kita bagi 200 ini dapat dari mana? 200 ini dari final Sunken per setnya, sama dengan 4 set. Oke teman-teman, ini udah ketemu lagi teman-teman, sudah terbukti ya. 4 set final Sunken. Kita buka lagi di sini. Sesuai soal pertama, final Sunken 4 set. Ya. Ini sudah terjawab di PSU, sudah terjawab. 800 dibagi 200 sama dengan 4 set. Ya, teman-teman ya. Jelas kan? Ketahuannya jelas banget ya. Oh, seperti ini loh ternyata, gitu kan. 500 dibagi 200 sama dengan 4 set. Ya berarti udah ketemu ini teman-teman. Udah nggak usah diragukan lagi kalau udah kayak gini, antara PSU dan driver pasti klop. Seperti itu. Daya reaktif PSU ini nih teman-teman. Berapa sih daya reaktifnya? Masuk ke dalam rumus VA sama dengan P dikali Q. 800 wattnya, P-nya dikali 0,8 ini Q-nya, faktor kerugiannya, sama dengan 640 VA. Kita cek lagi teman-teman, 640 VA apakah sama? Kemana kita lari? Iya, ini ya teman-teman, daya reaktif 640 VA. Sama ya teman-teman ya? Sama kan? Sama kan? Nah, itu teman-teman, cara memahaminya seperti itu. Jadi bisa saya simpulkan bahwasannya antara PSU dan final itu tadi ya, atau driver itu klop. Iya teman-teman ya. Dari nilai daya 800 watt, final tadi juga sama 4 set Sunken 800 watt. Daya reaktifnya sama 640 watt. Dengan menghitung 10 ampere, VCC 32 volt AC yang sudah diketahui dari perhitungan ini, nilainya juga sama ya teman-teman ya, 10 ampere 32 volt AC. Seperti itu ya teman-teman ya. Sunken, final Sunkennya 4 set, ya udah ketemu ini 4 set. Nah seperti itu teman-teman. Aduh, kakinya semutan. Aduh, ini demi teman-teman semuanya ya. Masya Allah, semoga teman-teman dapat menerapkan ya, insya Allah juga jadi amal kebaikan ya teman-teman ya, amin. Jadi seperti itu teman-teman. Semoga teman-teman dapat memahami, dapat mempelajari ya, sedikit-sedikit nggak apa-apa teman-teman. Jadi sedikit-sedikit akan menjadi bukit, seperti itu ya. Jadi berusaha terus aja, berusaha untuk memahami dan mempelajari, karena ini hitungannya gampang banget. Kalau teman-teman bingung bisa diputar lagi videonya agar teman-teman jelas, seperti itu. Oh, terus kalau misalkan saya memiliki final 5 set Sunken gimana nih mas? Kalau misalkan teman-teman memiliki final Sunken 5 set, bisa coba teman-teman oret-oret, nanti kirim di kolom komentar apakah nilainya nanti sesuai, nanti saya koreksi. Oke teman-teman, kalau 5 set berarti ketemunya berapa sih? 5 set itu kalau satu setnya 200 berarti udah 1000 dong. Oke, tinggal cari aja mau pakai trafo berapa ampere. Kalau pakai 5 ampere mungkin nggak? Aduh, kayak nggak mungkin deh, harus ditambah nih ampernya. Nah seperti itu teman-teman ya, gampang banget teman-teman, tinggal diterapin aja. Kalau misalkan teman-teman ingin mencoba, coba 5 set Sunken itu trafonya berapa, VCC nya berapa ya teman-teman ya, apakah klop dengan PSU nya, coba aja teman-teman. Jadi semua itu butuh proses ya teman-teman, nggak ujuk-ujuk langsung bisa, nggak ya, semuanya butuh proses. Jadi dipahami baik-baik semuanya.
Ini semuanya udah saya jelaskan dan insya Allah teman-teman paham ya teman-teman ya. Oke, mungkin sampai sini aja penjelasan dari saya. Untuk teman-teman yang baru gabung, yang baru lihat nih, ataupun yang pingin belajar lagi, tolong bantu ramaikan channel saya ini ya, dengan cara subscribe, dengan cara share, dan juga like ya teman-teman. Boleh juga komentar, boleh juga teman-teman kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah selalu support saya, dan tentunya dengan bertambahnya nilai yang melihat konten saya ini, itu akan membuat saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video berikutnya teman-teman ya. Tentunya masih banyak video-video berikutnya teman-teman ya. Jadi teman-teman pantau terus saja. Oke teman-teman, jangan lupa tanda loncengnya ditekan ya, supaya nanti kalau ada notifikasi, kalau misalkan saya upload video baru, nanti akan ada notifikasi di channel YouTube teman-teman semuanya. Oke, buat teman-teman semuanya, semangat belajar.